Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, para tuan guru, para masyayikh, para tokoh masyarakat, keluarga besar dari Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Haji Imuh, sekeluarga, semua para hadirin wal hadirat. Ada hadiratnya juga ini? Ada, Masya Allah. Hadirin wal hadirat dimanapun duduknya, semoga malam hari ini jadi malam yang berkah untuk kita semuanya. Saya belum sempat izin sama Sahibul Bait, izin saya rekam nanti dimasukkan YouTube boleh ya? Jadi saya ini kalau di Solo kebetulan yang biasa ngurusin urusan YouTube, dakwah lewat YouTube ini Habib Hamid Al-Habsyi yang saya ajak ini. Jadi beliau pas longgar saya ajak ke Kalimantan Selatan, kemudian saya minta bantu-bantu untuk live. Tapi nggak live ini ya, jadi direkod nanti setelah itu baru di-upload ada di channel YouTube. Itu semoga jadi dakwah yang berkah. Kenapa? Karena kalau saya ceramah sekarang, besok Anda paling sudah lupa isi ceramahnya apa. Tapi kalau masuk YouTube kan insya Allah sampai bertahun-tahun masih ada terus ya. Jadi pendengar yang tidak mungkin melupakan itu adalah YouTube. Kalau yang dengar yang ada ini mungkin bahkan mungkin sudah lupa sebelum tidur ya. Kalau YouTube kan tidak dilupakan. Jadi saya tuh kepingin ceramahnya tidak dilupakan. Jadi makanya saya abadikan untuk Habib Hamid juga bisa. Jadi minta izin kemudian ganggu colokannya dan lain sebagainya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita semua kumpul di sini memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahunnya mungkin kita peringati ya. Bahkan sejarah-sejarah, ada haulnya guru kumpul, ada haulnya para tuan guru yang lain, kemudian ada Maulid Nabi, itu semuanya sejarah. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok kita harus belajar sejarah? Belajar sejarah itu penting. Ya? Masa lalu itu pelajaran. Masa kini itu kenyataan. Masa depan itu adalah harapan. Jadi orang yang pintar adalah orang yang bisa belajar dari masa lalu untuk menentukan sikap di masa depan. Nah, catat kalau perlu buat status ini ya. Ini kan era medsos ini. Jadi masa lalu adalah pelajaran. Masa kini ini kenyataan ini. Yang ada sekarang ini kenyataan nyata begini. Masa depan itu adalah harapan. Kita kan harapannya semua bagus. Ada nggak yang mengharap kejelekan? Nggak ada kan? Kita pasti mengharap kebaikan untuk masa depan. Lah orang yang pintar itu adalah orang yang bisa belajar dari masa lalu untuk menentukan sikap ada di masa depan. Tapi alhamdulillah Al-Quran itu udah ngasih tahu kita semua kejadian-kejadian penting, utamanya yang paling penting yang ada di masa lalu. Al-Quran ada, hadis Nabi ada, kitab-kitab tafsir ada, kitab sejarah pun juga ada. Bagaimana kejadian-kejadian di masa lalu kemudian bisa kita ketahui sejarahnya dan kita ambil pelajaran untuk kita bersikap menghadapi masa yang akan datang. Kira-kira ada enggak orang yang hidupnya menentang Nabi Muhammad tapi bahagia? Ada enggak? Enggak ada. Terakhirnya juga akan hancur. Punya duit hancur. Punya kekuasaan hancur.
Ada orang hidupnya tentang Allah, hidup senang, ada apa enggak sejarahnya? Enggak ada. Orang zalim hidup bahagia, ada apa enggak? Enggak ada. Lah itu pelajaran dari masa lalu untuk kita menentukan sikap di masa yang akan datang. Begitu. Jadi orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang enggak ngikuti aturan Allah, enggak ngikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang itu tidak akan enggak akan bahagia. Kenapa? Karena pelajaran masa lalu sudah membuktikan ini jadi penentu kita untuk menentukan sikap di masa yang akan datang. Apapun juga banyak sekali kisah-kisah dari yang masa dahulu untuk pelajaran kita di masa sekarang ini. Di antaranya adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, beliau ketika pulang dari Taif. Jadi perjalanan Taif saya nggak usah cerita lagi. Cerita Anda sudah apa? Kenal? Setiap khotib nyampaikan ini kadang-kadang ya. Ceramah Isra Mi'raj pasti nyampaikan ini dan lain sebagainya. Pulang dari Taif yang Nabi itu dilempari. Nabi itu kan bersandar kemudian di pohon. Pohon itu ada kebun kurma, punyanya kedua anaknya Utbah. Ini orang paling musuhi Nabi ya kedua orang ini. Tapi hari itu gak tega lihat Nabi. Karena benar-benar berlumuran darah Rasulullah SAW. Dibiarkan aja istirahat. Bahkan ketika itu nyuruh budaknya, kamu antarkan anggur ini kasihkan ke dia. Ketika Nabi SAW memakan anggur itu, Nabi mengucapkan Bismikallahumma atau Bismillah. Dimakan. Kata budak tadi, saya gak pernah dengar ada orang ngomong begini kecuali kamu. Nabi nanya, kamu dari mana? Saya dari daerah Nainawa. Dari Nainawa itu Amuntai belok ke timur sedikit ya. Saya dari daerah Nainawa. Oh Nabi, saya tahu. Itu tempatnya saudaraku Yunus bin Matta. Dia saudara kamu kenal? Iya, dia Nabi, aku juga Nabi. Oh langsung dakwah Nabi Muhammad, diajak untuk masuk Islam. Utbah mulai nggak nyaman nih kedua anak Utbah panggil, kamu diajakin apa? Suruh ikut agamanya dia. Jangan mau, agamamu lebih bagus daripada agamanya dia. Setelah itu Rasulullah SAW bangkit, ini udah dilemparin, berdarah-darah, istilahnya bangkit lagi jalan dengan penuh semangat. Z yang sama Nabi tanya, ya Rasulullah mau kemana? Mekah. Kita ini kan diusir sama mereka, kok kita kembali ke Mekah lagi? Z Innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Z, jangan khawatir. Allah akan menjadikan terhadap semua yang kamu lihat saat ini, betapa orang-orang itu memusuhi aku, zalim sama aku, farajan wa makhraja. Allah akan kasih solusi dan jalan keluar. Jangan khawatir. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Bahkan ketika itu nyusun strategi dakwah baru lagi. Anda bayangin, jadi Nabi Muhammad itu nggak ada putus asanya dakwah tuh nggak ada. Ketika itu nggak ada patah semangat, nggak ada. Makanya saya pesan kalau Anda kepengen jadi ustadz, pengen jadi pendakwah, tapi Anda mudah patah hati atau maaf baperan, dikit-dikit tersinggung, saya sarankan nggak usah. Lebih baik jualan ikan bakar. Enggak usah lah, kalau Anda mau dakwah Anda harus siap dicaci maki, Anda harus siap disalahkan padahal Anda enggak salah. Apalagi kalau Anda benar-benar salah. Anda enggak salah, Anda dakwah tuh Anda disalahin, apalagi kalau Anda benar-benar salah. Ya siap-siap aja loh, manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Benar kan? Enggak ada, mau cari orang yang sempurna enggak ada. Sempurna itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita tiru itu, bagaimana pede percaya dirinya Nabi Muhammad di dalam menghadapi kehidupan, sampai mengatakan nanti ini akan ada jalan keluarnya, tenang aja. Nabi itu sama sahabat tiba-tiba, misalnya pernah sahabat itu, ini sifat yakinnya Rasulullah, percaya dirinya Nabi Muhammad SAW. Yang percaya diri itu bukan didapat dari seminar. Percaya diri akan kita dapat kalau kita tahu sejarahnya Nabi Muhammad. Ketika itu Rasulullah SAW di Madinah kecil, ketika ada sahabat yang berdiskusi sama Nabi mengatakan nanti
Konstantinopel akan kita taklukkan, Romawi kita taklukkan, nanti Kisra juga akan kita taklukkan. Bahkan Nabi pernah mengatakan nanti kamu akan bagi-bagikan itu hartanya orang Kisra, akan kita gunakan untuk fisabilillah. Pada ketika itu Kisra Persia dan Romawi itu dua kekuatan dunia yang paling hebat. Dua kekuatan dunia yang paling hebat. Anda bisa bayangkan luasnya Persia itu 7,2 juta kilometer persegi ketika itu. Luasnya Romawi 5 juta kilometer persegi. Luas apa enggak ini? Oh, itu kekuatan besar dunia ketika itu ya. Kalau enggak Persia, Romawi, perang terus mereka berebut pengaruh di dunia ini. Kekuatan yang luar biasa. Anda bayangkan Nabi Muhammad jumlahnya masih kecil, berani bicara, saya akan menaklukkan Romawi, saya akan menaklukkan Persia. Dengan lafadz dari Nabi, hadis ya, intinya Romawi akan kalah, Persia juga akan kalah. Itu ibaratnya kalau orang ngomong zaman sekarang ini kayak ada tim sepak bola antasan, kemudian buat konferensi pers, kita akan melawan Barcelona dan Real Madrid. Itu jangankan manusia, kucing dengerin aja ketawa itu Jol. Padahal nggak paham maksudnya apa. Anda bayangin lah, kan nggak mungkin kan? Nun jumlahnya aja kan sedikit. Nabi itu di Madinah total ya, laki-laki, anak kecil, tua, itu cuma 950 orang. Luas daerah nggak ada. Madinah itu dibagi-bagi, ada punya orang Yahudi, ada punyanya orang yang belum masuk Islam. Luas daerahnya kecil. Ini dua kerajaan besar, sama Nabi dikatakan nanti kita yang ngalahkan mereka berdua. Sahabat yakin, yang ngomong Nabi Muhammad, yang ngomong orang yang meyakinkan ya sahabat yakin. Coba yang ngomong saya, sahabat juga ketawa begitu. Anda aja bilang Real Madrid sama Barcelona aja ketawa kok nggak yakin. Nabi Muhammad bilang gitu, sahabat oh iya percaya, nunggu sahabat itu. Dan benar semua nih keduanya itu akhirnya ditaklukkan sama Rasulullah. Dan Islam itu sampai kejayaannya mencapai luasnya ketika itu dalam beberapa literatur sejarah 20 juta kilometer persegi ketika itu. Romawi memang kalahnya terakhir, pengaruhnya berkurang sampai akhirnya hilang. Tapi kalau Persia hancur seketika. Oh, di situ ada hikmahnya, ada sejarah di balik itu semuanya. Romawi atau Persia terima surat dari Nabi. Persia ini sombong. Surat dari Nabi, disobek-sobek suratnya. Sobek-sobek suratnya, buang. Nabi dengar, kata Nabi, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Oh santai, Nabi Muhammad terus enggak. Yang ngerobek-ngerobek suratku, Allah akan merobek-robek kerajaannya. Akhirnya raja yang merobek suratnya Nabi itu matinya perutnya dirobek sama anaknya sendiri. Anda bisa bayangkan Persia. Akhirnya satu Persia isinya bunuh-bunuhan semua. Bapak bunuh anak, bunuh bapak, nanti paman bunuh keponakan. Jadi perang keluarga. Itu anak yang robek perut bapaknya sendiri, anaknya jadi raja. Bapaknya udah tahu nih anakku bakal berkhianat. Bapaknya nyiapin racun, lisin, vitamin untuk obat corona, misalkan begitu ya. Anaknya minum, ternyata isinya racun ketika itu. Akhirnya bapak mati di tangan anak matinya juga di tangan bapak. Itu Persia begitu, sampai akhirnya perang saudara hancur dengan sendirinya. Bahkan ketika Nabi SAW itu akan hijrah, Nabi akan hijrah berdua dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berdua dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan satu orang lagi yang sebagai penunjuk jalan, dikejar sama Suraqah. Itu Nabi ketika dikejar, jangan Anda bayangkan, Anda kan sudah tahu ceritanya semuanya kan? Jangan Anda bayangkan terus Nabi Muhammad jalan lari cepat begitu. Enggak. Ini dikejar Nabi Muhammad, Nabi jalan santai. Abu Bakar pengen ngejar, tapi Nabi, enggak usah, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Jadi Nabi jalan santai, Suraqah ngejar kenceng. Ini padahal pemburu legend itu Suraqah itu. Oh, zaman sekarang itu pangkatnya tinggi itu dalam urusan perburuan sosial. Suraqah itu kalau lihat ada bekas jejak unta, diambil begini, dia bisa tahu untanya jantan atau betina, berapa orang yang naik di atas unta. Jadi kalau orangnya gemuk mungkin dikira dua padahal satu ya.
Kalau orangnya gemuk banget. Itu bisa tahu dia. Dari saking memang ahli berburu. Udah deket Suraka. Nabi jalan nyantai loh. Jatuh. Demi nama Rasulullah. Ngejar lagi. Udah deket lagi. Jatuh lagi. Sampai ketiga kali nyerah. Dengan zaman Nabi. Nabi sudah usah ganggu saya mau jalan. Nanti suatu saat kamu akan pakai gelangnya Raja Kisra. Gelang itu di tangannya, tahu enggak gelangnya raja itu yang gelang gede begitu loh. Gede segini itu gelangnya ya. Itu cari di toko berlian enggak ketemu itu gelang model begitu tuh. Gede begini itu. Nanti kamu akan pakai gelangnya itu loh. Kan enggak mungkin pakai kecuali sudah mengalahkan. Subhanallah, di akhir zaman Sayyidina Umar bin Khattab kaum muslimin perang lawan Persia menang, gelangnya Kisra termasuk ghanimah harta rampasan perang. Suraqah bin Malik masih hidup, sudah masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi ketika hijrah itu belum masuk Islam. Udah lihat Nabi hebat gitu, mau dikejar nggak kena, itu nggak masuk Islam Suraqah. Fathu Makkah baru masuk Islam. Jadi Suraqah ketika itu dipanggil Sayyidina Umar. Dulu Nabi pernah menjanjikan kamu gelangnya Kisra. Iya, ini gelangnya Kisra buat kamu sekarang, kamu pakai. Nggak lama setelah itu mati Suraqah. Suraqah itu dihidupkan hanya untuk nunggu terpenuhi janjinya Nabi Muhammad. Sampai terpenuhi dapat, baru Suraqah kemudian setelah itu meninggal dunia. Lah, ini kalau kita ambil pelajaran, Nabi SAW itu ngajarin kita banyak ilmu. Di antaranya, jangan pernah memandang negatif masa depan. Anda harus berpikir positif. Saya tuh akan sukses, saya akan berhasil, saya tuh akan terpenuhi hajat saya. Jadi harus berpikir positif, jangan suka berpikir negatif. Kadang-kadang ada anak santri, maaf baru belajar, saya tuh nggak bisa, nggak paham saya tuh. Ya nggak paham sampai mati beneran dia. Harusnya saya bisa, cuma belum saatnya aja saat ini. Bentar lagi kan saya paham. Itu tuh harus berpikir positif dan itu termasuk bagian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana indal dhanni abdi bi falyadhunna bi masya. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku, silahkan hambaku mau berprasangka apa kepada aku. Kurang lebih 13 tahun yang lalu saya pernah lihat film, jadi film edukasi Amerika gitu. Judulnya Rahasia, intinya ya, Rahasia Kekuatan Pikiran. Rahasia Kekuatan Pikiran. Di situ di dalam penelitian itu dikisahkan begini, intinya begini. Semua yang sering kita pikirkan itu akan jadi kenyataan. Ya, semua yang sering kita pikirkan itu akan jadi kenyataan. Ya dulu ada anak kecil, ada anak kecil. Dikisahkan itu dulu ada anak kecil, dia itu hobinya pengen punya rumah gede. Dia itu setiap hari membayangkan rumah sampai akhirnya dia buat gambar rumah gitu. Dia buat gambar rumah. Kita masih kecil seneng sama rumah gitu. Dia buat gambar rumah, di pikirannya itu ditulis semuanya. Setelah itu lukisannya hilang entah kemana dan dia sudah lupa dengan itu semuanya. 50 tahun kemudian dia iseng-iseng cari ternyata nemu lukisannya dia zaman dulu. Ternyata rumahnya sekarang persis kayak rumah yang digambar itu. Jadi yang dipikirkan sama dia itu menjadi kenyataan. Kenapa? Kita udah tahu jawabannya. Allah itu memberikan sesuai dengan prasangka hambanya. Tapi setan nggak mau. Kalau setan itu ngajak kita untuk suudzon sama Allah. Lo nggak punya duit nggak bisa makan. Kalau kamu begini nanti hidupmu akan hancur. Kalau kamu begini terus, pokoknya bayangkan kita sehingga kita takut menghadapi masa depan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita husnudzon kepada Allah, maka semua yang kita harapkan pasti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma. Ada seorang ibu pengen punya anak laki, hamil, tapi tiap hari mikirnya, wah jangan-jangan nanti anakku perempuan. Mikirnya gitu, takut terus, jangan-jangan nanti anakku perempuan, jangan-jangan nanti anakku perempuan. Terus begitu, anaknya perempuan. Anaknya perempuan, kenapa? Yang dipikirkan
itu akan menjadi kenyataan. Makanya hati-hatilah berpikir, karena pikiran kita itu termasuk doa. Jadi Anda tuh berpikir itu Anda termasuk doa. Makanya sekarang di tempat ini pikirkan yang bagus-bagus. Pikirkan yang bagus-bagus. Mau jadi orang yang manfaat. Jadi kalau jadi orang alim, ya orang alim yang manfaat. Jadi orang kaya yang manfaat. Jadi orang pejabat, ya pejabat yang bermanfaat untuk umat. Niatkan seperti itu. Kenapa? Nanti yang Anda niatkan insya Allah akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jadi ngadepin besok nggak usah bingung. Ngadepin masa depan nggak usah bingung. Ini sejauh saya memandang ini sudah ada beberapa fotonya Habib Umar bin Hafid ya. Habib Umar bin Hafid itu ketika usianya kurang lebih 10 tahun, ayahnya diculik. Kemudian setelah itu beliau nggak pernah berjumpa lagi dengan ayahnya. Anak masih kecil ditinggal sama ayah. Dalam keadaan ketika itu yang sangat mencekam. Kira-kira masa depannya gimana? Punya bapak aja nasibnya nggak jelas, apalagi ketika itu mungkin secara zahir beliau ayahnya udah nggak beliau jumpai lagi. Bener apa enggak? Ketika itu kan orang, wah kesian anak ini, bayangkan gimana nggak ada ayahnya. Tapi subhanallah sekarang Anda lihat berapa banyak orang yang mengharap keberkahan hanya dengan menyebutkan namanya Habib Umar bin Hafid. Dan menyebutkan namanya aja orang udah tenang. Dengan melihat wajahnya aja orang sudah menjadi tenang. Kenapa? Karena beliau itu mengikuti jalan orang-orang yang soleh. Jadi nggak putus asa, nggak pernah berpikir negatif, mengikuti jalannya orang-orang yang soleh. Jalannya orang-orang yang soleh. Tahun 1993 atau 1994, 1993 kalau nggak salah, ini saya dapat bisa nadin mutasil dengan orang yang ada saat itu. Jadi orang itu ada di situ. Jadi ketika rombongan waktu itu Habib Anis Al-Habsyi dari Solo berangkat ke Hadramaut bersama rombongan. Di sana Habib Anis kemudian menyampaikan niat sama para sesepuh yang ada di sana. Saya kepingin ada anak muda dari Hadramaut, dari Yaman, untuk saya bawa ke Indonesia. Nanti kita akan kirim murid, gimana caranya yang dari sini bisa belajar ke sana. Ketika itu kita, yang dari sini bisa belajar ke sana. Ketika itu para sesepuh juga mengiyakan, silahkan, tidak ada masalah. Nanti silahkan yang kamu tunjuk siapa yang kamu cocok. Akhirnya ketika itu belum ketemu yang pas, sampai akhirnya di kota Siwun, Tarim ke Siwun itu kurang lebih 40 menit. Di kota Siwun ada jenazah. Di antara yang hadir jenazah ada anak muda Habib Anis cocok. Wah, saya lihat yang ini cocok gini. Nanya sama orang-orang, itu siapa? Orang-orang ketika itu nyebutnya bin Hafid. Ya, ini kegiatannya apa? Daiman yakhutub Jum'ah. Ya, ini biasa khotib Jumat ada di masjid-masjid ketika itu. Oh, saya kok kepengin ketemu sama dia. Saya kasih tahu nanti ada jamuan makan siang, tempatnya Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, kakek Habib Anis. Habib Umar yang ketika itu masih muda diundang untuk datang. Datang Habib Umar, duduk paling belakang pojok ketika itu. Selesai jamuan makan, kan orang-orang tua semua di depan. Panggil Habib Anis. Ya, mau ngajak kamu ke Indonesia. Saya kepengen kamu dakwah di sana dan kamu pulang ke sini nanti kamu bawa murid. Waktu itu Habib Umar rumah belum punya. Rumah belum ada, tapi Habib Anis ngomong nanti kamu pulang kamu bawa murid. Habib Umar menjawab takut, ada gurunya di situ Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Anis ngasih kode, Is'al Habib, tanyakan sama gurumu. Gimana? Habib Umar baru mau nanya, gurunya udah ngasih jawaban. Tawakkal 'alallah. Maksudnya suruh berangkat. Orang kalau berdoa mau pergi apa? Bismillahi tawakkal 'alallah. Ngasih kode suruh berangkat. Akhirnya oke, berangkat langsung. Habib Anis nunjuk orang uruskan keberangkatannya. Ketika itu 3 orang yang berangkat.
Saya masih ingat benar itu Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Jufri. Tahu ya sekarang ya, masyhur Habib Ali, dan Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, keluarga dari Mesir, keponakannya Habib Anis juga. Berangkat akhirnya, bahkan sampai di Indonesia Habib Umar 2 hari sampai lebih dulu dibanding Habib Anis ketika itu. Akhirnya datang hall di Solo, ceramah, pulang akhirnya bawa murid. Nah, kalau dulu ketika itu Habib Umar tidak pede, misalkan nggak tahu nanti punya murid gimana, nanti ya nggak jadi. Tapi orang soleh itu kan tawakal Allah, dapat perintah jalankan, laksanakan, action, nggak usah mikir, pokoknya masa depan pasti akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jadinya akhirnya sukses dan berkah. Kenapa? Karena husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu tugasnya buat kita takut. Setan itu tugasnya buat kita takut. Takut miskin, takut kehilangan pengaruh, takut ini, takut. Jadi Anda kalau sering takut, Anda itu temannya setan. Bener ini. Ada orang dikit-dikit, wah takut, temannya setan berarti. Jadi takut maksiat, ya. Takut maksiat bukan temannya setan. Jadi ada orang itu dikit-dikit takut, itu temannya setan. Naudzubillah min. Ya udah jangan mau jadi temannya setan. Ngapain temenan sama setan? Sallallahu Nabi Muhammad. Nah itu pelajaran dari orang yang masa lalu. Itu adalah cara kita untuk menentukan sikap di masa depan. Itu pelajaran, dan itulah di Al-Quran itu isinya saja sejarah. Kemudian di dalam hadis Nabi itu isinya sejarah, banyak sekali sejarah-sejarah yang lainnya. Sejarahnya para nabi, sejarahnya para sahabat, kemudian kisah-kisah hikmah. Semuanya sebagai modal kita untuk menghadapi kehidupan. Ada satu kisah. Kisah ini juga menunjukkan orang itu pokoknya harus pede menatap masa depan tuh, pokoknya nggak usah khawatir, pasrah sama Allah, yakin sama Allah tuh harus dikuatkan dalam hati kita. Kita ini sekarang krisis keyakinan. Hatim Al-Asam kepingin haji, kisahnya masyhur. Tapi nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya ongkos, pas-pasan. Keluarga yang ditinggal juga nggak punya nafkah untuk ngasih keluarga yang ditinggal. Pengen haji, kelihatan wajahnya galau terus. Punya anak perempuan kecil. Ini anak perempuan kecil, tapi anaknya wali, ya jadinya hebat. Anak perempuan kecil nanya, Pak, kok sering murung? Galau, kenapa? Pengen haji. Terus kenapa nggak berangkat? Nggak punya apa-apa, ongkos nggak ada, buat ninggalin kamu juga nggak ada. Berangkat Pak, berangkat aja. Terus gimana? Gak usah khawatir, pasti diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah khawatir. Lah kamu ditinggal gimana? Bapak itu makan rezeki, yang ngasih rezeki itu Allah. Bapak itu yang makan rezeki, silahkan jalan, yang ngasih rezeki Allah nggak akan tinggalkan kita semuanya. Bentar, siap nggak niru yakinnya kayak begitu? Wah, mikir gitu ya, mikir. Ayo berangkat hall Solo, ayo siap, mama ya, mama. Atau berangkat hall Bangil, siap. Punya ongkos? Enggak. Terus gimana? Wallahu a'lam. Akhirnya Hatim Al-Asam berangkat, yakin tidak punya apa-apa, nebeng rombongan, uang buat makan nggak ada. Sampai di kapal, ternyata ada yang sakit. Karena Hatim Al-Asam itu kelihatan orang soleh, orang minta doa, didoakan sembuh. Ada satu kapal konsultasi semuanya, ngasih hadiah macam-macam. Jadi Hatim Al-Asam naik kapal nggak punya apa-apa, turun dari kapal jadi orang yang termasuk terkaya ketika itu. Anda bayangkan nasib berubah sekejap ya. Anaknya di rumah nggak punya apa-apa, nggak bisa makan. Mulai ibunya, loh kamu ngizinin bapak. Nih sekarang lihat nih, kita nggak bisa makan nih. Kakak-kakak kamu udah kelaparan loh. Kata anak kecil, nggak apa-apa, Allah tuh pasti akan ngasih rezeki. Subhanallah, raja tersesat di depan rumahnya itu persis. Raja tersesat di depan rumahnya Hatim Al-Asam, isinya cuma anak kecil sama perempuan istrinya. Anda bisa bayangkan gimana Allah jadikan raja tersesat di depannya persis. Di depannya persis raja. Raja kehausan, minta apa? Minta minum. Ya udah, saya cuma punya air sedikit.
Loh, nggak punya apa-apa? Nggak punya. Makan? Nggak ada. Loh, ya bapak kami pergi haji. Kita nggak ditinggalin nafkah apa-apa. Tapi kita ikhlas, nggak ada masalah. Raja minum air putih, nggak lama pasukannya datang. Raja ngomong, yang kalian punya, semua harta yang kalian bawa, cincin, atau mungkin zaman sekarang ya HP, iPad, laptop, semuanya ada, kasihkan ke rumah ini semuanya. Ini ke rumah ini, dan sebagian lagi ambil hadiah, kasihkan ke rumah ini hadiah yang banyak. Begitu raja datang, hadiah kiriman datang, ibunya, kakaknya seneng semuanya. Wow, alhamdulillah, memang kamu ini anak membawa berkah kamu ini. Coba bapakmu nggak pergi ya nggak dapat ini kita ini. Untung bapakmu kamu izinkan pergi, kan kita dapat ini. Kan akhirnya kita dapat ini. Tapi satu rumah semuanya bahagia. Semuanya bahagia, kecuali anak kecil itu nggak bahagia. Kenapa kok nggak bahagia? Saking hebatnya ucapannya anak kecil ini, sampai dijadikan ucapan ini penutup dari kitabnya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang judulnya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Penutup kitabnya ucapan anak kecil ini. Kata anak kecil ini, Bu, Kak, saya cuma membayangkan begini. Kalau seandainya makhluk memandang dengan belas kasihan kepada kita, langsung kita dijadikan serba berkecukupan. Gimana kalau Allah yang memandang kita dengan pandangan rahmatnya? Jadi kalau makhluk aja nih sudah buat kita seneng ya. Nah, gimana kalau kita dapat pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira kepikiran enggak kita kayak anak kecil itu tadi? Kepikiran enggak? Enggak, loh saya aja yang ustadz juga nggak kepikiran kok. Tapi ada bayangkan tuh. Jadi betapa dalamnya anak kecil ini dididik untuk hatinya tuh selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya terikat dengan Allah, maka tidak akan dia itu khawatir, sumpek, bingung menghadapi masa depan. Apalagi saya ini, ya Allah, saya ini sering dapat curhatan anak-anak muda zaman sekarang, pusing. Saya habis patah hati, putus cinta. Saya rasanya pengen minum Baygon, obat nyamuk. Saya jawab, sekalian sama botolnya. Nah, orang yang seperti itu kan nggak bisa ngadepin hidup ini, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu keluar Isra Mi'raj dari rumahnya siapa? Tahu enggak? Lu sering dengerin kisah, masa nggak tahu? Dari rumahnya yang keras, rumahnya Ummu Hani. Kan ada riwayat dari Masjidil Haram. Masjidil Haram beda lagi. Ada riwayat rumah Ummu Hani bawa ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena ketika keluar dari Isra Mi'raj, yang garat Nabi jangan cerita-cerita itu Ummu Hani. Jangan ceritakan, tidak akan ada yang percaya. Jadi Nabi menginap di rumahnya Ummu Hani binti Abu Thalib. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani ini wanita yang pernah dicintai sama Nabi Muhammad. Jadi Nabi ngelamar Ummu Hani, tapi keduluan sama orang lain. Ya udah, Nabi jalani hidup. Dilamar Siti Khadijah, akhirnya jodoh dengan Siti Khadijah. Ummu Hani dengan suami yang nggak ada ceritain Nabi Muhammad terus buat surat cinta galau, itu nggak ada. Muhammad terdiam karena tidak mendapatkan gadis pujaannya, nggak ada. Ya cinta, tapi ya udah, yang dipilihkan sama Allah itu pasti yang Setelah itu, setelah sekian lama, Ummu Hani pisah sama suaminya, terpisah sama suaminya, bisa dinikahikan sama Rasulullah, sama Nabi dilamar lagi, ditolak lagi sama Ummu Hani. Ummu Hani mengatakan, Rasulullah, saya punya anak, saya takut kalau saya ngurusi engkau, saya menelantarkan anak. Kalau saya ngurusin anak, saya menelantarkan engkau, saya belum siap. Itu belum siap. Gak jadi akhirnya. Bahkan ada riwayat yang pernah kita dengar dari ahli sejarah mengatakan, sebelum Nabi meninggal, Ummu Hani datang ke Rasulullah siap untuk dinikahi sama Rasulullah. Nabi ketika itu, ya sudah, saya sekarang udah gak bisa nikah lagi. Akhirnya dua insan saling mencintai tapi tidak pernah saling memiliki. Ini biasa bawaan baper-baper begini nih.
Makanya saya sering menyampaikan itu adalah dalil cinta tidak harus memiliki. Nah, benar kan? Ini barisan patah hati semuanya berarti. Nah, begitu, itu adalah intinya. Pokoknya malam ini alhamdulillah kita sudah kumpul. Ini kita belajar dari Isra wal Mi'raj. Pelajari sejarahnya orang yang terdahulu. Pelajari sejarahnya orang yang terdahulu. Setelah itu positiflah memandang kehidupan. Saya dulu ingat kisah guru sekumpul waktu datang ke Solo minta ijazah sama Habib Anis Maulid Sumtuduror ketika itu. Jadi orang kalau mau minta ijazah itu ya adabnya begitu, datang minta ijazah. Sekarang enggak, DM di Instagram, Habib saya minta ijazah. Enggak saya jawab kalau model-model begitu. Ngapain, enggak penting gitu. Datang ke Solo minta ijazah. Itu ketika itu maulidnya sangat kecil. Yang hadir itu jumlahnya sangat kecil. Masjidnya di Keraton kalau enggak salah. Ya kan? Kita pernah tahu itu. Masjidnya di Keraton, maulidnya ketika itu yang hadir jumlahnya masih sangat sedikit. Minta ijazah, saya itu buat maulid. Mau yang hadir berapapun ya majlis diteruskan. Dan ketika itu Solo juga kalau maulid juga dikit. Hal itu yang hadir dulu juga sedikit waktu itu. Tapi sekarang coba kita lihat. Majlis-majlis jadi majlis-majlis yang barokah dan manfaatnya itu luar biasa. Barokah dan manfaatnya itu luar biasa. Kenapa? Karena istiqomah dan tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Pede berpikir positif menatap masa depan. Jadi judulnya berpikir positif menghadapi masa depan, itu termasuk bagian husnudzon kepada Allah. Dan siapapun yang husnudzon kepada Allah, maka husnudzon itu artinya prasangka baik, maka Allah akan memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Maka kita sekarang juga husnudzon sama Allah. Siapapun yang hadir di antara kita malam hari ini, Allah pandang dengan pandangan rahmatnya. Allah berikan kepada kita semuanya keberkahan zahir, keberkahan batin, keberkahan hidup, dan keberkahan ilmu, keberkahan harta. Siapapun yang punya hajat di antara kita, Allah kabulkan semua hajatnya insyaallah. Yang sedang sakit, Allah angkat semua penyakitnya. Yang sedang susah, Allah singkirkan semua kesusahannya. Yang sedang belajar, Allah berikan ilmu yang barokah dan manfaat. Yang sudah berumah tangga, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solihah. Allah jauhkan dari kita segala macam musibah, fitnah, bala, dan semua keburukan. Allah angkat dari bangsa yang kita cintai ini semua kezaliman, semua penyakit, semua keburukan, dan apapun juga Allah berikan kepada kita semuanya ketentraman hidup, kenyamanan hidup. Allah berikan kepada kita semua hati yang bersih, dan semoga kita semua insyaallah menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang insyaallah dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh para aulia Allah wassalihin. Allah hadhihi wa kulli niyatin salihah jami'ah syamlah makbulah wa ila khadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berdoa ya karena sayyidina suratul mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga barokah dan manfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.